Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 114210002 dari Teknik Industri 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas simulasi industri. Pendahuluan, perubahan dalam dunia industri sangat pesat. Intensitas upaya pemasaran bertahun-tahun telah mensegmentasi pasar secara terus-menerus, telah menimbulkan tekanan atas kegiatan-kegiatan operasional, sehingga banyak perusahaan mempertahankan dominasinya dengan melakukan perampingan operasi besar-besaran melalui rekayasa ulang proses bisnis di seluruh mata rantai pasokan. Rekayasa ulang proses bisnis memaksa para pemimpin perusahaan untuk mengambil ancangan radikal dalam memposisikan, mengorganisasikan bisnis mereka dari hal apa yang harus dikerjakan menjadi hal yang dapat dikerjakan. Seringkali pemimpin perusahaan dalam melakukan rekayasa ulang proses bisnis menanjak dari jalur teknis ketimbang dari jalur keuangan atau pemasaran. Reaksi ketika prinsip organisasi berdasarkan proses ini adalah semakin sederhana, makin baik, semakin langsung kontak antar bagian, semakin cepat ditanggapi. Proses bisnis adalah serangkaian instrumen untuk berorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman dan keterkaitan suatu kegiatan. Adapun pengertian lain dari proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi pelanggan tertentu. Menurut Hammer and Camp dalam Weeks 2007, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang mengambil salah satu atau banyak masukan menciptakan sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan. Perubahan proses bisnis. Berikut beberapa alasan mengapa manajemen perubahan sangat penting dalam bisnis. 1. Mengurangi resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, meningkatkan adopsi dan penerimaan. Yang ketiga, meminimalkan gangguan operasional. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, mengurangi risiko kegagalan proyek. Yang keenam, memperkuat daya saing. Proses bisnis BPR. Menurut Kay Simon 2004 mengatakan bahwa banyak perusahaan yang melakukan usaha yang sangat besar untuk dapat memberikan nilai yang baik bagi para pelanggannya dengan cara melakukan rekayasa ulang bisnis mereka, mengkostumisasi proses bisnis mereka, dan menggunakan teknologi informasi sebagai pemicu untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Konsep dan prinsip BPR. Dalam tulisan tersebut, Hammer mengenalkan esensi dan prinsip-prinsip re-engineering. Antara lain adalah yang pertama, memfokuskan pada faktor-faktor sekitar hasil. Yang kedua, suatu perusahaan hendaknya membentuk departemen-departemen terspesialisasi untuk menangani proses yang terspesialisasi pula. Yang ketiga, mengelompokkan pemrosesan informasi ke dalam fungsi yang menghasilkan informasi. Yang keempat, memperlakukan sumber-sumber yang terpisah seolah-olah tersentralisasi. Yang kelima, mengkaitkan aktivitas paralel serta mengerjakan hasil-hasilnya. Yang keenam, menghubungkan aspek-aspek keputusan untuk menyelesaikan tugas dan membangun sistem pengendalian dalam suatu proses. Dan yang terakhir, memperoleh informasi sekaligus pada sumbernya. Manfaat BPR yang pertama, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, pengurangan biaya, peningkatan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan penyelarasan dengan sasaran strategis. Metodologi BPR, rekayasa proses bisnis BPR adalah pendekatan manajemen strategis yang difokuskan pada pemikiran ulang secara fundamental dan mendesain ulang proses bisnis. Inti untuk mencapai peningkatan kinerja dan efisiensi yang signifikan. Implementasi BPR mencakup organisasi dari semua ukuran dan industri. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan alur kerja, menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya, mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas BPR. Melibatkan perubahan radikal yang menantang norma dan metode yang ada dalam satu proses BPR. Organisasi BPR tidak sama dengan manajemen proses bisnis atau BPM atau perbaikan proses bisnis atau BPI yang memulai perubahan secara lebih bertahap. Keberhasilan implementasi BPR membutuhkan pimpinan yang kuat, manajemen perubahan yang efektif, dan komitmen terhadap perbaikan yang berkelanjutan.
Pemimpin harus memperjuangkan inisiatif BPR dan menyediakan sumber daya dukungan dan arahan yang diperlukan untuk memungkinkan terjadinya perubahan yang berarti. Selain itu, organisasi juga harus berinvestasi dalam strategi manajemen perubahan untuk mengurangi resistensi dan memastikan karyawan terlibat dan diberdayakan selama proses berlangsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.